Ah, sampean tahu tawasul itu apa, Pak? Kok meminta kepada penghuni kubur itu apa, Pak? Tawasul menyuruh pada penghuni kubur. Salah sampean, Pak. Ya Allah. Allahumma itu Pak doanya Pak. Allahumma ya Allah, ini natawasalu bika bijahi Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Itu saya bukan menyeru kepada ahli kubur, Pak. Tetap Allah, Pak. Doanya kan ya Allah. Allahumma kan ya Allah, Bapak. Bijahi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita tidak menyeru kepada Nabi Muhammad. Coba terjemahannya gimana tadi itu? Mau ya terjemahkan ya. Saya coba begini Pak ya. Sebelum kita ini membahas sesuatu, coba dipahami dulu sebenarnya pengertian tawasul itu apa. Nggak, takrif. Nah, sehingga dengan takrif ini nanti kita akan proporsional dalam mendudukkan sesuatu. Kalau kita nggak ngerti takrifnya, ya rancu, Pak. Coba. Ya, tawasul itu kan perantara ya. Menjadikan sesuatu perantara. Ya. Seperti itu. Nah, terus? Jadi ada perantara yang diperbolehkan, ada perantara yang tidak diperbolehkan. Sepengetahuan saya begitu. Sampean dapat dari mana, Pak? Ya dari ceramah-ceramah. Oh, jadi tidak kuat ya dalil sampean ya? Sampean berkata seperti itu dalil sudah kuat atau belum, Pak? Ya tawasul itu kan perantara kan? Enggak, iya sampean mengatakan, saya tanya sampean dapat dari mana? Dari ceramah-ceramah. Apakah ini kuat atau tidak menurut sampean? Dalil seperti ini. Menurut saya kuat. Ya kalau kuat hadirkan lafadznya, Pak. Lafadznya enggak tahu saya. Oke, siapa yang ceramah, Pak? Siapa yang ceramah, Pak? Enggak, langsung kontennya aja. Iya, nama yang ceramah dulu, nanti kita bedah, Pak. Nama yang ceramah dulu. Semua baik aswaja maupun yang tertuduh wahabi. Sampean fitnah ini, Pak. Ini nggak adil ini. Sampean bukan aswaja. Kalau aswaja tidak ada yang ngomong seperti itu, Pak. Yang namanya tawasul itu perantara, tapi ada perantara. Iya. Sampean itu kalau ngomong, sampean duduk di porsi sampean, jangan ngutip-ngutip aswaja, karena sampean tidak tahu tentang aswaja, kan gitu ya. Jadi coba bagaimana? Yang sebenarnya bagaimana tawasul itu? Ya silakan nih, dijelaskan nih. Jadi begini Pak ya, bagaimana para ulama itu mentakrif terkait tawasul ya. Di dalam kitab Syarah Al-Qawim, di situ dijelaskan begini. Takrif dari tawasul ya, tawasul itu adalah tolabu khusuli manfaatin awing difai madurutin minallah bidikris minabiyin awaliyin ikroman lil mutawassal bih. Itu takrif dari tawasul. Tawasul itu apa toh? Tawasul itu adalah kita ini memohon kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, baik permintaan itu adalah dijauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan atau mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, memohonnya kepada Allah dengan cara menyebut nama nabi atau wali, ikroman lil mutawassal bih, karena sebagai bentuk memuliakan dari apa yang dijadikan tawasul itu. Nah, itu pengertian tawasul ya. Tawasul itu adalah kita berdoa kepada Allah. Di dalam doa itu kita menyebutkan sesuatu yang kita jadikan tawasul. Semisal nabi, ya kita menyebut nabi. Semisal wali, ya kita menyebut nama wali itu. Memohonnya apa? Tetap pada Allah. Memohonnya tetap pada Allah. Saya contohkan. Semisal yang sering, yang familiar kita dengar ya, ini biasanya diamalkan oleh orang-orang muslim di Indonesia. Ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana waufir lana ma madho. Nah itu tawasul, Pak. Kita memohon kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, wahai Rabbku, ya kabulkanlah
atau berikanlah tujuan-tujuanku dan ampunilah dosaku dengan jahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ya Allah, dengan jahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon ampunilah dosa-dosaku dan kemudian kabulkanlah apa yang menjadi hajatku. Nah, itu namanya tawasul. Itu namanya tawasul. Jadi tawasul itu memohonnya kepada Allah dengan kita menyebut. Jadi kita tidak memohon kepada Nabi untuk mendoakan, tidak. Tetapi Nabi ini disebut di dalam doa itu. Nah, salah nggak kalau saya bilang tawasul itu adalah perantara? Ya, kalau tawasul perantara itu nama itu kan makna lugot, Pak. Itu makna lugot. Nah, itulah yang saya maksud. Nah, dalam istilah itu kan ada makna. Dalam satu penyebutan itu kan ada makna istilah. Jadi begini, Pak. Setiap yang kita ucapkan atau istilah yang kita ucapkan itu kan mempunyai dua sisi makna. Satu makna lugotan, kedua makna istilahan atau makna syar'an. Nah, tawasul kalau secara lugot ya perantara artinya, tetapi secara istilah itu punya makna sendiri. Sama kayak Islam. Islam ini secara bahasa maknanya apa? Ya berserah diri. Tetapi secara istilah itu adalah memeluk satu agama tertentu yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diwahyukan oleh Allah, dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, itu makna istilahnya. Tetapi kalau makna lugatnya, makna bahasanya, ya pokoknya pasrah itu Islam. Tetapi apakah pasrah itu, orang yang pasrah itu mesti beragama Islam? Ya belum tentu. Itu makna lugat. Nah, sama dengan tawasul. Tawasul itu ada makna istilah, ada makna lugat. Nah, istilah itu yang kita jadikan patokan. Sebenarnya secara istilah itu apa sih maknanya tawasul itu? Kan begitu. Nah, kadang Wahabi, karena jadi begini, kesalahan dari Wahabi ini sering dia ini salah dalam merumuskan sesuatu itu karena tidak punya pakem makna, tidak punya takrif, pakem takrif yang jelas. Takrifnya nggak jelas dia. Ya. Jadi sehingga terus beda-beda antara Wahabi dan yang satu ini tanakut, beda-beda. Ada yang mengatakan tawasul itu adalah kita ini mendatangi satu orang kemudian memohon kepada orang itu untuk didoakan. Ada yang kayak begitu. Ada yang kemudian perantara tadi. Kemudian dan lain sebagainya. Karena apa? Ya tidak punya pakem takrif yang jelas. Nah, kalau aswaja itu jelas pakemnya. Bahwa tawasul itu ya seperti itu. Semua kiai-kiai aswaja atau ulama-ulama aswaja kalau ditanya itu tawasul itu ya pengertiannya seperti itu. Kita berdoa kepada Allah, kemudian di tengah-tengah doa itu kita menyebut nama dari apa yang kita jadikan media tawasul itu. Oke. Jadi media sosial. Ini nama Pak Niat, ini Pak Niat. Jadi begini, di bawah ini ada akun Abu Sifa, katanya Pak turun Pak nanti terkena subhat. Yang ingin saya jelaskan begini, kita di sini tidak menebar subhat. Kami terbuka untuk dialog sampai membuka kitab, bahkan hadis dan Qur'annya sekali. Jadi kalau perkara seperti ini kita terbuka membawa Quran dan hadis dan syarah ulama sekali, kok dikatakan subhat? Terus yang betul yang seperti apa? Apakah orang yang hanya mendengar ceramah di radio itu terus bisa mempunyai landasan yang kuat, sedangkan dia tidak melihat kitab aslinya, sedangkan kami membawakan kitab aslinya. Nah, terus saya tanya lagi kepada Pak Niar tadi, kalau ini dituduh sebagai subhat ya Pak Abu Sifa. Saya tanya Pak Niar sampean dapat pentafsilan tawasul ini dari mana? Dari ceramah. Ini kan tidak bisa dijadikan dalil, Pak. Inilah ngerinya Wahabi. Kita ajak diskusi elok-elok, dia kata kami menebar subhat. Mereka membuka roh, membuat fitnah, kita mau minta naik nggak dinaikin. Nah, ini bukan dari firqah yang benar, itu kelakuan seperti itu. Kalau antum berasa benar, maka naik, berikanlah hujahmu. Nah, gitu Pak. Silakan Pak, monggo Pak. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raffi, izin gabung. Iya, iya, iya. Nah, silakan Pak Niar dulu. Nah, tawasul ini kan kita simpulkanlah suatu ibadah gitu ya, Kiai ya. Ya, Berarti kita harus ada rujukan, berarti tawasul yang benar pasti ada juga tawasul yang salah begitu, Kiai ya. Apa semua tawasul itu benar apa gimana? ya saya nggak tahu ya tawasul yang salah itu kayak apa, saya nggak tahu. Yang pasti bahwa kita hanya diajarkan tawasul yang benar berdasarkan dalil-dalil yang cukup kuat. Nah, tawasul yang apa ya? benar dalilnya seperti apa, Kiai? Ini kalau dibagi dalil sampai taslim nggak Pak? Atau besok masih mau ngeyel lagi? Coba ini saya bertanya dulu. Jangan. Ya pasti ditampung lah. Kalau dalil yang sahih pasti kita ambil. Nggak ada yang susah kalau dalilnya sahih. Begini Pak, begini Pak. Dalilnya benar Pak, nanti digiring ikut hawa nafsu. Jadi jangan taslim. Ini masalah kebenaran gini Pak, gini Pak ya. Di ceramahnya Badrussalam itu ya, bangkit dari sujud itu menggunakan kepal. Dia kata hadisnya sahih Pak. Padahal itu hadisnya palsu Pak. Hadisnya palsu. Lah ini sampean percaya bulat-bulat. Lah ini kalau Yai mau sudah ketemu dalilnya silakan ya. Oke. Jadi begini Pak, jadi begini. Sekali lagi tawasul itu kan kalau kita melihat hadis-hadis Nabi ya. Satu, ada tawasul dengan asma Allah. Ya. Yang kedua ada tawasul dengan amal kebaikan. Yang ketiga ada tawasul dengan para nabi. Terus yang keempat ada tawasul dengan orang-orang soleh. Ya, jadi kalau kita menelusuri dalil-dalil yang ada itu ada 4 macam ini. Dengan asma Allah, dengan amal kebaikan, kemudian dengan para nabi, yang terakhir adalah dengan orang-orang soleh. Nah ini semuanya ada hadisnya Pak. Semuanya ada hadisnya. Dengan amal kebaikan nggak ada perdebatan kayaknya Ustadz, Kiai. Ya terus. Dengan asma dan sifat juga nggak ada perdebatan. Oke. Nah, yang beda ini tawasul dengan orang soleh yang meninggal, Ustadz, Kiai. Oke. Itu Oke. Ya, tanya dalil yang mendebatkan siapa dulu ya? Saya tanya yang mendebatkan siapa dulu. Ya. Perdebatan antara siapa dan siapa Pak? Tawasul dengan orang yang meninggal ini terjadi perdebatan. ya dengan Aswaja dan yang tertuduh Wahabi ini. Oh berarti Nah, Wahabi khilaf. munculnya tahun kapan Pak? Enggak, Wahabi munculnya tahun kapan Pak? Kok arahnya ke situ? Lebih awal. Iya dari- karena Wahabi, karena begini Pak, tawasul ini kan sudah ada sejak zaman Nabi. Ketika Iya. sampean mengatakan yang membantah adalah Wahabi, lah Wahabi muncul tahun berapa? Sehingga Ya Wahabi itulah yang membantah. ditanyakan. Lah Tawasul dasarnya Wahabi di apa? zaman Nabi itu seperti apa? Kan tadi sudah dibacakan Ada- Pak, sudah Ada dijelaskan. tidak tawasul di zaman Nabi yang berkaitan dengan orang meninggal? Akan Kalau itu ada yang- mau taslim nggak? Kalau ada mau taslim nggak? yang nggak ada masalah kalau dalilnya sahih ya pasti kita terima, nggak ada alasan. Ya, Masya Allah. Tapi kan kita nggak tahu dalilnya sahih apa enggak, saya juga nggak tahu. Iya, kalau tahu nanti taslim ya. Monggo monggo. Gini coba gini dulu ya. Ini permasalahan ini perlu didudukkan ya, perlu didudukkan dengan proporsional sehingga kita ini menyikapinya dengan adil ya. Kita ini menyikapinya dengan adil. Tadi di awal kan sudah disebutkan bahwa ada khilaf mengenai tawasul, yaitu antara orang yang meninggal dan orang yang masih hidup. Maka tadi ditanya, sejak kapan terjadi khilaf itu? Sejak lahirnya Wahabi. Berarti perkhilafan tawasul ini sebenarnya terjadi sejak sekitar 200 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. Ini nggak ada khilaf. Ulama sepakat semua mengenai tawasul dengan orang yang sudah meninggal ini. Nggak ada khilaf, semua membolehkan.
Nah, ujuk-ujuk di tahun 1300 atau 1200 Hijriah tiba-tiba ada yang berpendapat beda, yang menyelisihi Itu kan jatuh. ulama. Jatuhnya bernarasi kalau begitu Kiai. Yang diminta Makanya kan tadi dalil. kan saya tanya, Pak, begini loh. Makanya tadi kan Kiai, ditanya. mohon maaf Pak Kiai, boleh ikut bicara sedikit? Sebentar Pak, sebentar Kita Pak. dudukkan dalil dulu Pak ya. Kita dudukkan perkara nanti dulu. pasti Pak. akan dikasih Pak, nanti pasti akan dikasih. Tadi kan, Ini mau mendudukkan perkara dulu. Ya, silakan. ya tadi kan sudah ditanya, sampean kan mengatakan bahwa ada khilaf. Kita tanya loh, oh ada khilaf, khilaf antara siapa dan siapa? Kita tanya begitu, yaitu antara Wahabi dan Aswaja. Oh berarti, lah kapan Wahabi lahir? Wahabi lahir itu masih sekitar 200 atau 300 tahun yang lalu. Berarti sebelum itu nggak ada khilaf. Kan begitu kesimpulannya. Oh tidak begitu, khilafnya sudah dari ulama salaf. Ya monggo silakan siapa yang ulama salaf berpendapat bahwa tawasul dengan orang yang sudah meninggal itu gak boleh. Siapa? Ulama salaf atau ulama kholaf, ya, atau ulama mutaakhirin, siapa yang mengatakan begitu? Kalau ada, ya, yang jawaban yang ada sementara itu adalah Wahabi. Tadi kan begitu jenengan ngomongnya Wahabi. Nah berarti kalau Wahabi ya masih kemarin sore hilafnya. Gini Gitu Kiai, loh, Pak. yang tertuduh Wahabi itu merasanya contoh tawasul kepada orang mati itu tidak ada di zaman Nabi. Nah kalau Aswaja menyatakan itu ada, kan tinggal disampaikan dalilnya, tidak bertempat pada tempat yang lain. Oke. Ada Pak satu riwayat Nabi itu ketika mengkuburkan besannya, ya, Asma binti Asad, ya, ibunda Sayyidina Ali. Fatimah binti Asad. Nabi itu bertawasul. Lanjut Pak, lanjut dalilnya. Enggak, bukan Asma, saya hanya meluruskan aja. Fatimah binti Asad. Oh ya, Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Nah, Nabi itu bertawasul, ya. Bagaimana tawasulnya? Bihaqi nabiyika wal ambiyai alladina min qabli. Dengan haknya nabimu, ya, dan haknya para nabi sebelumku. Itu tawasulnya Nabi. Berarti Nabi itu bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, yaitu siapa? Nabi-nabi terdahulu. Nah ini sudah dicontohkan sama Nabi. Nah sejak saat itu juga sampai kemudian di eranya salaf, kemudian di eranya khalaf, nggak ada yang mempermasalahkan, yang ingkar dengan tawasul Nggak ada yang Nabi. ingkar berarti ikut mengamalkan juga ya. Nggak ada yang ingkar berarti ikut mengamalkan. Ya Sampai ini nggak paham. Aswaja ini Pak. Ya, sebentar, Kan diamalkan, Ya, kalau pasti diamalkan para sahabat juga dong. Ustadz, saya baru dengar itu riwayat itu ada di kitab apa ya Ustadz? Oke. Riwayat hadis itu. Ya, Yang meriwayatkan satu At-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan di kitabnya Al-Ausat. Kemudian Al-Hafidz Abu Nu'aim fil Khilyatil Auliya bi isnadi Hasan. Kemudian Al-Hafidz Al-Haythami di dalam kitab Majma' Zawaid, ya. Kemudian Ibnu Hibban, kemudian Al-Hakim. Nah itu ulama-ulama ahli hadis yang meriwayatkan riwayat itu, hadis itu. ulama salaf yang mensahihkan. Itu ulama salaf semua itu. Al-Haythami. Nggak, ya ini ahli hadis ini kan ulama-ulama terdahulu semua ini. Al-Hakim, Ibnu Hibban. Intinya begini loh, riwayat ini adalah riwayat yang meriwayatkan bagaimana Nabi berdoa. Lah Nabi itu siapa? Nabi itu ya sebelum salaf yang membawa agama Islam ini. Saya Gimana kira ada Pak Niar? di kitab-kitab hadis yang besar. Pak, kalau kitab hadis kecil itu mau dibuang ya Pak?
Enggak gitu. Persepsi sampean tentang kitab besar, kitab kecil itu apa, Pak? Riwayatnya itu jarang didengar. Oh, mungkin sampean kurang ngaji, Pak. Ini nggak bisa ini. Coba ya jelaskan Ji, kitab besar dengan kitab kecil itu apa bedanya, Ji? Hadis itu, Pak, walaupun di kitab sekecil apapun itu ila yaumil qiyamah berlaku, Pak. Sampean parah itu, Pak. Islam sampean itu seperti apa ya? Kok hanya kitab-kitab besar ya? Padahal orang itu meniti dari jalan yang kecil dulu, Pak. Ya, jadi begini Pak ya, kitab itu kan banyak Pak ya. Kitab-kitab hadis itu banyak. Ada Al-Muwatta, ada Musnad Ahmad, ada kitabnya Imam Syafi'i, dan lain sebagainya. Ada Al-Hakim, ada Imam At-Tabrani, ada Abu Nu'aim, dan lain sebagainya. Ya, ada Imam Suyuti, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu semua orang-orang ahli hadis. Itu semua orang-orang ahli hadis. Yang hadisnya, yang kitabnya itu dikaji oleh ribuan umat muslim mulai dulu sampai hari ini. Mungkin maksud Nggak ada beliau yang- itu Nggak ada semisal begini, nggak ada ulama-ulama dulu itu kalau hadis harus Bukhari saja, yang lainnya Bukhari jangan dipakai. Nggak ada Pak kayak begitu. Saya tidak mengatakan itu, Pak. Nah, makanya lah. maksud beliau itu. Kenapa sampean kok iskal? Kenapa hadisnya di kitab-kitab yang itu berarti kan penghinaan Pak? Bukan. Maksud beliau itu kan Enggak, ini coba di Para Mas sahabat- Kenong ini bawa referensi aja Pak, biar enak Pak. Di Mas Para Kenong sahabat ini, dahulu Ali itu Mas kan- ini, biar enak. para sahabat dulu itu kan juga pada berdoa. Pasti semuanya berdoa. Nah, maksud beliau itu kenapa tidak datang dengan hadis yang riwayat yang banyak gitu. Kok Riwayat yang satu? nah ini banyak sekali yang meriwayatkan ini. Ini begini, Pak ya. Manusia itu kan macam-macam warnanya, Pak. Iya, maksudnya Andi, kalau mau tawasul itu boleh, Pak. Sampai jangan ketika tawasul itu boleh, kenapa yang ini tidak tawasul? Tidak seperti itu cara menghukumi, Pak. Ketika Coba. yang boleh ya katakan Gini, boleh. Ketika Gini, yang gini, tidak boleh gini. ya katakan. Gimana? Coba Itu saya kan tanya soal gini. dunia kalau Ini kan perkara gini, boleh. ini kan paradok ya, falasi lah, ini falasi. Begini, coba sebutkan Anda percaya nggak kalau puasa Senin Kemis itu disunahkan? Dia Percaya. Imam Syafi'i melakukan nggak? Imam Ahmad melakukan nggak? Imam Nawawi melakukan nggak? Imam Ibnu Hajar melakukan nggak? Ayo, coba datangkan riwayatnya bahwa Imam itu melakukan puasa Senin Kemis. Jangan-jangan nggak melakukan. Sama Kita Pak kan Rey. bicaranya dalil bukan Nah, praktek. iya, Pak. saya bicara dalil dari tadi. Saya bicara dalil. Kemudian Anda bertanya, imam-imam melakukan nggak? Bukan, saya nggak bilang imam tadi, saya bilang para sahabat. Loh lah Para iya. sahabat kan Coba pada gini. berdoa. Coba Sayyidina Umar puasa Senin Kemis nggak? Sayyidina Abu Bakar puasa Senin Kemis nggak? Sayyidina Abbas puasa Senin Kemis nggak? Ya pastilah. Coba Datangkan riwayatnya. mana datanya? Coba riwayatnya. Bahwa Sayyidina Umar puasa Senin Kemis. Coba datangkan kepada saya. Mana datanya? Dari mana Anda tahu Sayyidina Umar puasa Senin Kemis? Jadi, aduh. Jawab aja, Ini kan Pak. falasi. Kalau sedetik Falasi dari Wahabi. Ya, falasi dari Wahabi itu ya kayak begitu itu. Melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang di situ itu hanya untuk mengkaburkan hukum. Untuk mengkacaukan pikirannya orang-orang awam. Itulah bobroknya Wahabi. Ya. Padahal kalau mau ditanya, banyak, Pak. Ya. Banyak. Coba Sayyidina Umar ditanya. Wahabi dobol. Pak santai Pak Makat, jangan gitu Pak. Jadi begini Bapak, ketika di situ ada ulama diam, tidak ada bantahan, itu artinya legal Pak. Artinya legal dan sah itu Pak Niar. Oke, Jadi oke. jangan seperti itu cara berhukum. Ini kan soal agama Pak ya. Kita itu mau bertawasul artinya boleh, tidak bertawasul juga boleh, nggak apa-apa Pak. Ketika Saya ada belum paham dalil. kalau narasinya boleh tidak boleh itu gimana kalau perkara ibadah? Maksudnya karena kan sudah ada dalil Pak. Bapak menolak dalil itu Pak.
Yang saya tahu boleh itu hanya dipakai untuk urusan dunia. Kok ibadah ada Ya sampean tidak ini boleh. seperti itu tuh referensi sampean apa Pak? Bisa sampean datangkan referensi. Boleh itu saya tahu hanya untuk dunia. Itu sampean bisa ngomong gitu itu dari mana Pak? Artinya kan sampean itu membuat hukum-hukum sendiri yang dicipta oleh ustadz-ustadz sampean yang diceramah-ceramah tadi tanpa ada landasan dari ulama-ulama salaf Pak. Bahkan dari dalil pun tidak ada. Nah, landasannya ibadah itu dikatakan boleh itu gimana maksudnya? Ibadah dikatakan Al boleh. aslu fil ibadati ibahun. Sekarang gini, sampean itu Pak mengatakan seperti itu sampean datangkan dari mana? Nanti kita sama-sama cari ya, sama-sama cari datangkan data ya. Contoh ibadah yang dikatakan Enggak, boleh. sampean datangkan dulu yang mengatakan seperti sampean katakan itu sampean dapatnya dari mana? Nah, kan sampai yang duluan bilang tadi ibadah itu boleh. Lah, terus sampean bantah itu sampean datangnya dari mana itu bantahan itu? Nah, sampean dasarnya sendiri mengatakan boleh itu gimana? Kalau saya datangkan nanti sampean datangkan juga ya. Ya itulah yang mau dibahas. Oke, kayak gini ya. Ini. Coba gini, coba ditanyai sekali lagi. Saya datangkan hadis dulu nih. Ya. Ma akhalallahu fi kitabi fa huwa halalun. Wa ma harama fa huwa haramun. Wa ma sakata anhu fa huwa afwun. Afwun artinya mubah Bapak, ya. Artinya dimaafkan, artinya boleh. Lah sekarang bantahan Bapak itu dasarnya apa coba? Contohnya Satu. apa? Ibadah yang boleh itu contohnya apa? Izin, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan. Jadi itu maksudnya. Semoga saja paham. Sampean orang Indonesia tapi Ustaz ya. Mohon maaf, ini tanya dulu. Takut saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia ternyata tidak paham. Jadi Apa? jadi begini, Pak Niar. Di dalam kasus yang tadi bukan menghukumi ibadahnya, bukan. Mau mengerjakan monggo, tidak mau mengerjakan monggo. Mau mengerjakan ya boleh. Artinya apa? Saya paham tidak. definisi itu. Saya Iya, paham. ya sebentar dulu, nanti salah paham lagi. Nah, jadi maksud beliau mau mengerjakan tawasul itu boleh, mau mengerjakan, mau tidak mengerjakan, misalkan tidak mau mengerjakan ya boleh. Ini antara fi'lu mengerjakan dan tidaknya. Sama halnya dengan sholat sunnah, Bapak. Kita mau melaksanakan sholat sunnah Iya. itu boleh, tidak mau mengerjakan itu boleh, tidak apa-apa. Iya. Tapi tetap hukumnya sunnah. Apanya? Hukumnya kan sunnah. Iya Pak. Boleh tidak untuk tidak melaksanakan? Iya boleh. Boleh tidak kalau Bukan mengerjakan? terkait hukum, bukan terkait hukum. Loh, kata-kata boleh itu bukan hukum. Saya aja mudeng loh dengarnya. Saya satu kali aja paham. Mubah. Sadar. Itu Oh, oke. Makan. Meskipun gini Pak, meskipun dia mengatakan mengerjakan boleh, tidak mengerjakan itu gak apa-apa, bukan berarti dia mengubah status kesunahannya. Tetap sunnah itu Pak. Perkara sholat sunnah itu gak mengerjakan berarti- monggo, mengerjakan monggo, tetap statusnya sunnah gitu. ya, tawasul berarti hukumnya sunnah juga berarti kan? Iya, Bukan ya? mengerjakan iya, tak mengerjakan nggak apa-apa. Seperti itu, simple. Ya, iya, yang saya maksud kan masalah hukumnya. Ya tetap Ya makanya hukumnya sunnah. nggak mengerjakan. Iya. Terus apa yang mau diitukan Pak? Meskipun dia bagi dua soalan, mengerjakan monggo, gak mengerjakan monggo, bukan berarti dia merubah statusnya Pak, tetap sunnah lah, seperti itu. Ya kan yang dibahas tadi masalah hukumnya, bukan masalah mau mengerjakannya atau tidak. Jadi pandangan jenengan siapa ini yang Oke, paling coba saya atas? simpulkan Pak ya, saya simpulkan. Jadi begini Pak. Tadi bahwa dan ini sudah menjadi rahasia umum ya, memang
Ustadz-ustadz Wahabi itu mengatakan nggak boleh bertawasul dengan orang yang meninggal. Bahkan sebagian ada yang mengatakan sampai syirik, bahwa salah satu bentuk kemusyrikan itu adalah tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Nah, tadi sudah saya contohkan, Nabi sendiri loh bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, yaitu nabi-nabi sebelumnya. Apakah Nabi itu melakukan kesyirikan karena bertawasul dengan orang yang sudah meninggal? Apakah kita berani menuduh Nabi itu berbuat syirik? Ini belum saya sepilkan atau saya datangkan contoh-contoh bagaimana ulama-ulama salaf juga bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Nah, maka begini Pak, artinya apa? Artinya bahwa yang melandasi bahwa tawasul dengan orang yang sudah meninggal itu syirik apa? Padahal Nabi sendiri juga mencontohkan. Sesuatu yang sudah dicontohkan oleh Nabi itu berarti boleh. Tidak ada alasan sedikit pun bahwa tawasul dengan orang yang sudah meninggal itu bentuk dari sebuah kesesatan atau bahkan kesyirikan. Karena apa? Nabi kita Muhammad SAW itu mengerjakan. Memang siapa yang mensyirikkan tawasul seperti Allahumma inni atawassul ilaika bijahi nabika atau bihaqi nabika, itu siapa yang mensyirikkan tawasul seperti itu? Banyak. Begini. Ya, kan begini. Mereka kan mengatakan bahwa tawasul itu, mereka kan langsung menghantam Aswajani bahwa tawasul itu tidak boleh dengan orang yang sudah meninggal. Harus kepada orang, artinya boleh kepada orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal gak boleh, tapi kalau orang yang masih hidup boleh. Nah, kesimpulan seperti ini berarti kan menganggap sesat orang yang bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Secara umum, mereka itu secara umum nggak ada perincian, nggak ada. Kalau begini boleh, kalau begitu nggak boleh, nggak. Pokoknya mereka mengatakan tawasul kepada orang yang meninggal itu adalah kesyirikan atau kesesatan. Kalau mau tawasul kepada orang yang hidup boleh, tanpa memerinci bagaimana tawasulnya. Nah, maka saya katakan bahwa dulu Nabi itu pernah bertawasul dengan orang yang sudah meninggal. Host mengatakan itu orang sesat, mengatakan itu orang tawasul itu syirik, itu dua hal yang berbeda. Kalau hanya mengatakan sesat tidak sepaham itu biasa. Kalau sampai mengatakan syirik itu Oke. beda lagi. Sebenarnya ada yang urgent Ji. Iya, ada yang urgent Ji. Akun Gustuan, silahkan naik dulu Gustuan. Ada yang ingin saya klarifikasi dari sampean. Akun Gustuan, silahkan naik dulu. Biar enak nanti ngomongnya. Ya. Ya, terus sih. Oke. Nah, di dalam kitab Kaifan Nafhamu At-Tauhid, ya, Muhammad Basamil itu mengatakan bahwa Abu Jahal wa Abu Lahab itu lebih bagus imannya, lebih murni tauhidnya daripada orang-orang yang bertawasul dengan para nabi. Bahasanya pokoknya bertawasul dengan para nabi daripada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi masih bertawasul dengan para nabi. Nah, tapi kalau melihat dari penjelasan-penjelasan yang lain dari ustadz yang lain, yang menjadi permasalahannya di situ adalah bertawasul dengan orang yang sudah meninggal itu dianggap lebih syirik daripada Abu Jahal wa Abu Lahab. Hanya gara-gara tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Contohnya apa? Di situ disebutkan dengan para nabi. Padahal nabi dulu juga bertawasul dengan nabi-nabi sebelumnya. Itu kalau yang mengatakan syirik. Kalau yang mengatakan sesat ya banyak dari ceramah-ceramah Ustadz Wahabi itu. Toh mau dikatakan sesat, mau dikatakan syirik, masa antum berani mensesatkan Kanjeng Nabi? Wah, Kanjeng Nabi tawasul dengan orang yang sudah meninggal berarti sesat. Naudzubillah min dzalik kan kalau kayak begitu. Mau menyesatkan Sudah ya. Iya. Sudah cukup ya. Saya ini begini. Kemarin ini kan Gus Tuah ini kan yang tanya bagaimana pendapat jenengan tentang Ibnu Syihab yang
mengkafir-kafirkan para sahabat. Itu kan kita sudah jawab ya, sudah clear ya. Ya, ya. Nah sekarang pertanyaannya, kemarin kan jawaban saya kita kan begini. Begini, ketika beliau bertanya bagaimana pendapat sampean tentang Ibnu Syihab, karena itu Syiah apakah sesat atau tidak, lalu saya jawab